Halo, saya Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bahas bagaimana kamu bisa mengatasi ketakutan ketika kamu belajar meditasi mistik. Kenapa ini perlu kalian sadari dan kalian proses. Jadi dasar kita belajar mengolah segala sesuatu lewat proses mistik itu adalah kesadaran. Jadi di tingkat paling mendasar, ketakutan itu adalah hal yang alamiah dalam diri manusia. Jadi kalian tidak akan bisa belajar hal-hal yang lain, kemampuan ekstra dari itu ketika kalian tidak bisa melampaui ketakutan. Jadi kamu mau aplikasi nanti dari meditasi mistik ini, entah untuk law of attraction, untuk kemampuan metafisik, itu semua tidak akan berjalan ketika kamu tidak bisa mengatasi ketakutan. Oke, nah sekarang saya akan berikan gambaran sederhana, apa itu insting. Jadi ketika musim penghujan, kebanyakan di kota besar, apalagi cuaca sekarang ini makin buruk, maka sering kita temui berita tentang sungai meluap atau banjir. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan satwa liar itu masuk ke rumah terbawa banjir. Nah, satwa liar seperti ular itu sering ditemui ketika banjir itu masuk ke rumah. Nah, kemudian kebanyakan orang pasti takut dengan ular karena dikenal sebagai hewan yang berbisa dan mematikan. Nah, kejadian ini yang membuat saya berpikir. Saat itu ketika banjir di sosial media itu disosialisasikan oleh tim pencinta satwa liar, khususnya ular atau reptil, supaya warga itu bagaimana bisa mengatasi kejadian ketika ada ular masuk, bagaimana warga bisa mengamankan diri, juga mengamankan si ular. Jadi ini kepedulian dari tim satwa liar ini supaya ular tidak menjadi korban. Kenapa? Karena pada saat banjir tidak hanya ular yang berbahaya atau liar saja yang bisa masuk ke rumah, tapi ular-ular koleksi yang mungkin memang dipelihara untuk istilahnya dikembangbiakkan atau sebagai hobi yang sebetulnya tidak berbisa, itu juga ikut menjadi korban. Oke? Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Jadi begini, ketakutan itu hal yang alamiah, itu modalmu, modal kita bertahan hidup. Jadi ini tingkat paling dasar. Ini terkait dengan pemahaman akan cakra dasar kita. Nah, hal yang perlu diketahui adalah karakter dari insting atau naluri ini, karena dia perlindungan, maka kekuatannya adalah kecepatan dalam merespon. Tapi dia lemah dalam keakuratan. Nah, ini perlu kamu ketahui supaya kamu bisa berubah, memprogram nanti ketakutanmu. Ini juga faktor sederhana terkait dengan kesadaran manusia yang membuat relasi antara manusia dan alam itu terputus. Ketika manusia bisa berpikir, semua yang terjadi seperti banjir itu juga karena ulah manusia. Nah, bayangkan ular yang tidak bersalah ini tadi menjadi korban ulah manusia, akhirnya banjir, kemudian masuk ke rumah manusia, dan kedua kalinya dia harus mati karena manusia juga. Oke, nah ini semua adalah mekanisme alam yang tidak disadari oleh manusia. Nah, siapa yang merusak sebetulnya pertanyaannya? Ini kalau mereka bisa berpikir, manusia bisa berpikir, tidak lepas dari perilaku dan kesadarannya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan? Ketakutan ini adalah modal alamiah, kekuatan kalian. Dia punya karakter, kecepatan, tapi tidak dengan keakuratan. Kalau kalian ingin belajar meningkatkan frekuensi kesadaran, kalian tidak hanya cepat, tapi juga akurat. Nah, bagaimana itu? Kita akan proses ini lebih lanjut. Lalu, kemudian berikutnya kita akan lebih dalam tentang ketakutan. Jadi gini, saya akan cerita satu hal. Ada seorang pria, namanya sebutlah Handoko. Dia pergi ke pasar, ya kan. Si Handoko ini ya katakan badannya juga nggak kecil-kecil banget. Dia juga belajar bela diri. Kemudian waktu di pasar, tanpa dia pikir, entah sengaja atau tidak peristiwanya, dia bertabrakan dengan pria lain. Pria ini ya dikatakan badannya lebih kecil lah. Nah, waktu itu si Handoko ini marah. Kemudian sempat mengumpat pada pria yang tadi di depannya. Apa yang terjadi kemudian? Ada beberapa orang pria masuk, kemudian mendekati pria yang ditabrak si Handoko ini tadi. Kemudian bertanya, ada apa bang? Gitu. Nah, si Handoko mulai sadar, wah ternyata yang dia tabrak itu preman pasar. Nah, kemudian baru si Handoko ini mulai berpikir dan mulai ketakutan. Dia tidak menghadapi pria satu ini saja yang
mungkin secara badan ya dia bisa tangani, tapi di situ sudah ada banyak orang yang di belakangnya. Akhirnya si Handoko ini tadi juga mencari cara bagaimana supaya tidak terjadi keributan. Oke, jadi ini peristiwanya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini? Jadi ketakutan itu terkait dengan informasi yang berproses dalam mental. Contoh kasus si Handoko ini tadi, pada waktu awal dia tidak takut, dia punya percaya diri, tapi berubah seiring dengan dia mendapat informasi ternyata yang dia tabrak itu preman. Oke, jadi ketakutan erat dengan memori dan informasi yang diproses lewat pikiranmu. Kemudian berlanjut, setelah berapa lama si Handoko juga sering ke pasar, si preman ini ternyata dia takut sama istrinya. Nah, entah kenapa Handoko ini dia punya hubungan yang baik dengan si istri preman itu tadi. Si Handoko merasa lebih tenang karena dia bisa mendekati istri dari preman itu tadi. Si preman itu juga berpikir yang dia lawan dua, satu istrinya dan satunya lagi orang lain. Oke, nah apa yang ingin saya sampaikan? Jadi ketakutan itu berjenjang. Ketakutan yang lebih tinggi mengontrol ketakutan yang lebih rendah. Di dalam kasus ini, si Handoko merasa lebih nyaman, lebih aman karena dia merasa dekat dengan orang yang lebih punya dominasi. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke babak berikutnya. Setelah lama sekali Handoko kenal dengan tidak hanya orang yang rombongan preman di situ, tapi istrinya juga si ketua premannya ini tadi. Dia baru tahu ternyata si istri ini tadi dia punya latar belakang yang memang katakanlah seperti mafia. Makanya si preman suaminya dan dia juga berpikir kalau ribut dengan istrinya. Keluarga dari si istri ini penganut satu kepercayaan yang mereka yakin punya kekuatan ketika menyembah siluman kadal misalnya ya. Jadi akhirnya semua yang terkait dengan keluarga si preman ini mereka jadi punya satu hal yang berbeda perlakuan pada kadal karena ini ditakuti oleh dan dipuja oleh keluarga yang mereka katakan dihormati atau mereka anggap sebagai pemimpinnya tadi. Kenapa? Karena dipercaya ketika nanti ada sesuatu dengan binatang yang terkait dengan kadal ini tadi, nanti akan membawa kesialan, akan membawa kutukan. Oke, nah apa yang ingin saya sampaikan di sini? Jadi ketakutan itu memiliki berapa level dan ketakutan yang paling sulit dikontrol adalah ketakutan yang tidak lagi memiliki wujud. Ketakutan pada siluman kadal ini tadi. Ini yang menggambarkan bahwa ada satu kekuatan yang tidak bisa dikendalikan secara fisik. Oke, jadi ini yang saya sampaikan ke kalian juga. Terkait dengan spiritualitas, ketika Tuhan dipersepsikan sebagai bentuk ketakutan, itu menjadi punya kekuatan yang tanpa batas. Nah, ketika kekuatan tanpa batas ini tidak dibarengi dengan kesadaran, nah ini yang terjadi. Maka kita temui bahwa keberadaan Tuhan dipersepsikan yang menakutkan ini dimanfaatkan untuk berbagai hal. Mau untuk kekuatan politik, ya kan? Meraih kekuasaan, kemudian untuk meraih kekayaan, semua bisa memakai alasan Tuhan. Karena Tuhan itu kekuatan tanpa batas di atas segalanya. Dan ini bisa menjadi penggerak sekaligus memberikan rasa aman tadi. Bahwa ketika saya melakukan itu, saya merasa terlindungi. Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan. Gambaran sebenarnya apa yang terjadi dengan ketakutan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk bagaimana mengatasi ketakutan. Kembali lagi pada poin pertama yang saya katakan. Sifat dari insting itu adalah kekuatan dengan kecepatannya, tapi memiliki kekurangan dengan keakuratannya. Nah, bagaimana kalian bisa akurat kalau kalian tidak tahu bagaimana keluar dari masalah? Artinya kalian harus mencari informasi, menambah informasi yang membuat kalian punya bekal pikiran mengatasi ketika kondisi ketakutan itu muncul. Ini yang dilakukan oleh tim dari pencinta satwa liar tadi dengan memberikan sosialisasi, menangani ular, mengamankan si ular dan mengamankan diri. Akhirnya situasi yang mungkin itu terjadi lagi bisa menjadi lebih terkontrol. Oke, jadi tambah informasimu, cari alasan dan cari solusi bagaimana ketika ketakutan itu muncul. Kemudian yang kedua yang saya katakan, kamu harus paham bahwa ini semua di level mental, di level pikiran kita. Ini yang terjadi ketika Handoko bertabrakan dengan orang pertama kali yang dia tadinya berani menjadi takut. Informasi itu adalah tentang wawasan. Jadi semakin luas wawasan kalian, semakin kalian bisa mengontrol berbagai kemungkinan yang membawa kalian dalam kondisi bertahan hidup tiap kali insting itu muncul. Kemudian berikutnya, ketakutan adalah level demi level. Ketika kalian mampu mengatasi level ketakutan pertama, kalian akan bisa menuju level kedua. Demikian sampai level terakhir adalah pemahaman tentang Tuhan.
Jadi ini kunci dari kekuatan meditasi mistik. Dalam pemahaman meditasi mistik, kesadaran itu di luar diri manusia. Energi, sumber itu ada di segalanya. Dan ini dikonstruksikan lewat otak kalian menjadi pikiran. Maka ketika kalian bisa menemukan sumber yang sejatinya, menemukan Tuhan, saya katakan inilah proses mistiknya. Tidak bisa dijelaskan, tapi seketika ketakutan itu bisa teratasi. Kenapa demikian? Ya karena kamu kembali pada pemilik atau kekuatan dari mana semua pikiranmu itu bekerja. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran dengan pikiran. Kamu hanya bisa mengendalikan pikiran ketika kamu tahu asal dari mana pikiran itu dan seperti apa kekuatannya. Saya dulu penakut, takut dengan hantu, tapi semua hilang ketika saya paham tentang titik nol, tentang sunyata, tentang yang sejatinya. Oke? Ini yang tidak disadari manusia. Mereka itu diajarkan untuk takut pada Tuhan, tapi mereka tidak tahu Tuhan yang sejatinya itu seperti apa. Jadi mereka adalah menuhankan pikirannya, karena Tuhan yang sejatinya, kalau orang sadar, itu di belakang pikiran. Maka tidak ada cara lain untuk tahu misteri ini ketika kamu tidak mengontrol pikiran dan meminimalisir pikiranmu. Ini yang ada dalam ajaran setiap agama. Bagaimana menempatkan hubungan manusia dan Tuhan itu. Tapi ini tidak dipahami. Ketika Gautama Buddha datang memberi pencerahan, dia mengatakan Tuhan tidak ada. Supaya apa? Supaya manusia bisa merealisasikan kesejatian sumber ini tadi. Bukan dari pikirannya. Maka dia bilang kekosongan. Setelahnya, kemudian datang Yesus. Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan. Ini yang jadi kontroversi. Apa sebetulnya yang dimaksud di sini? Supaya kamu bisa mengerti bahwa Tuhan sejatinya tidak mungkin kamu takuti. Kamu takut ketika pikiranmu ada. Ketika kamu tidak ada pikiran, tidak ada ketakutan. Kamu tidur, pulas, tidak akan pernah alami rasa takut. Ini sederhana. Jadi, ketika kamu paham kenapa Yesus mengatakan anak Tuhan, supaya dalam level mentalmu itu kamu berhadapan dengan Tuhan itu sebagai satu kesatuan, seperti anak dengan bapaknya, dengan kekuatan kedekatan cintanya, bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kalau kalian takut, kalian tidak berkembang. Insting yang mendominasi. Ini di zaman Yesus datang. Kemudian berikutnya, ketika Nabi Muhammad datang di ajaran Islam, bahkan hanya boleh dilafadzkan. Supaya apa? Supaya kalian tidak mempersepsikan Tuhan sebagai sosok. Jadi ini polemiknya. Dari pihak Islam mengatakan Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak dipatungkan. Tapi semuanya tidak dipahami bahwa esensi dasar mengenal Tuhan itu tidak mungkin dalam bentuk sosok. Tapi kesulitannya adalah pikiran itu bekerja dengan menggambarkan. Manusia itu secara tanpa sadar. Proses pikirannya adalah dengan menggambarkan. Dan kamu tidak bisa menggambarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesuatu yang paling dekat dengan dirimu adalah dirimu sendiri. Maka kamu temui, kalau orang suka dengan binatang, binatang diperlakukan seperti dirinya. Binatang diberi pakaian, binatang diberi macam-macam. Mereka ini tanpa sadar mekanisme pikiran semacam itu. Oke, jadi apa yang ingin saya sampaikan, kunci akhir dari ini semua, kamu tahu dari mana asal pikiran, kamu tahu apa itu kesadaran, dan kamu tahu nanti apa yang dikatakan yang senyatanya. Dari situ keajaiban akan muncul. Kamu ketakutannya bisa hilang seketika. Kamu bisa tahu sebelum orang lain tahu. Dan banyak hal. Karena kamu terkoneksi dengan sumber kekuatan semesta ini sendiri. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga kalian terbantu. Kalian lebih bisa mengontrol ketakutan. Dan kalian bisa belajar lebih banyak memanfaatkan kekuatan insting kalian, intuisi kalian, naluri kalian, logika kalian. Jadi kesadaran kalian menjadi semakin tanpa batas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.